Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik anak soleh soleha, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di halaman 132. Nah, silahkan buka bukunya ya. Oke, di situ ada ayo mengamati. Nah, kelainan pada organ gerak kita dapat terjadi misalnya karena kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi karena kita tidak berhati-hati. Nah, di bawah ini adalah contoh komik yang menceritakan tentang terjadinya kecelakaan. Sebelum itu kita lihat dulu ya judulnya apa. Judul komiknya adalah Headphone. Nah, siapa pemeran di dalam komik ini? Silahkan kalian lihat ada gambar di samping judul yang seperti ini. Itu adalah Agi, namanya Agi ya. Nah, silahkan kita lihat. Minggu pagi Agi sedang bersepeda. Nah, dia berkata, bersepeda sambil mendengarkan musik ternyata asyik juga ya. Nah, saking dia menikmatinya, dia terus bersepeda sambil mendengarkan musik. Nah, ternyata dia tidak sadar kalau ada mobil yang dari arah belakangnya. Mobil itu sudah membunyikan klakson, ting ting ting, tapi dia tidak mendengarkannya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mobil itu tiba-tiba ada di sampingnya dan dia merasa kaget. Nah, setelah mobil itu mungkin ditegur ya sama pengendara mobil, akhirnya dia kaget. Nah, karena dia kaget, dia tidak sengaja menginjak lubang jalanan. Nah, bunyinya cok. Setelah dia menginjak lubang jalanan, dia hilang keseimbangan pada saat bersepeda. Akhirnya dia berteriak, "Ah!" dan dia terjatuh. Nah, akhirnya dia menyesali perbuatannya. "Aduh, kakiku." Kakinya sedang berdarah ya. "Seandainya aku tidak keasyikan dengan headphone, tentu saja hal ini tidak terjadi." Iya, karena kalau kita bersepeda sambil menggunakan headphone, mendengarkan musik, nah kita akan tidak fokus dalam membawa kendaraannya. Jadi itulah tadi cerita komik dari Agi. Jadi pada saat kita berkendara, janganlah menggunakan headphone, atau biasanya ada yang menelpon ya. Ketika ada orang tua kalian membawa kendaraan sambil menelpon, ditegurlah jangan lama menelponnya kalau tidak penting karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, kecelakaan yang terjadi itu dapat merusak rangka tubuh kita ketika kita mengalami kecelakaan berat, misalnya terbentur di batu. Terbenturnya itu sangat keras ya, misalnya tangan atau kaki kah atau kepala. Nah, kalau kepala kita terbentur di batu dengan keras, bisa bocor ya kepalanya anak soleh soleha. Jadi itulah tadi kita ambil pelajaran dari komik judulnya adalah Headphone, pemerannya adalah Agi. Nah, oke, kita masuk di Ayo Belajar. Nah, kalian sudah pernah kan membuat komik? Nah, apa sih komik itu? Komik adalah cerita bergambar di majalah atau di surat kabar ataupun dia berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Nah, gambar pada komik merupakan gambar-gambar yang berurutan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, ini adalah ciri-ciri komik. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan umumnya adalah bahasa percakapan. Kemudian, penokohan pada komik sangatlah sederhana sehingga mudah dimengerti. Kemudian, banyak terdapat gambar humor sehingga menarik pembacanya. Pembaca komik dapat terlibat emosinya dengan pelaku utama di dalam komik karena di dalam komik banyak semuanya adalah berisi gambar. Oke, anak soleh soleha sudah paham tentang komik. Kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 134. Nah,
Di sini adalah pelajaran 6 ya. Ketika akan bermain sepeda, Raya selalu diingatkan oleh ibu untuk memakai helm dan alat pelindung lutut serta alat pelindung siku. Alat-alat tersebut dapat melindungi rangka jika Raya terjatuh. Melindungi dengan alat-alat pelindung tubuh merupakan salah satu cara mencegah kerusakan rangka. Nah, apa saja cara untuk merawat rangka agar tidak mengalami kerusakan? Yuk kita pelajari. Nah, rangka itu sangat penting bagi tubuh kita. Jadi harus kita rawat dengan baik. Nah, caranya ada di sini ya, beberapa cara merawat rangka tubuh kita. Yang pertama, mencegah kerusakan tulang. Untuk mencegah kerusakan tulang, kamu harus berhati-hati ketika berjalan, bermain, ataupun berkendara. Selain itu, kamu harus memakai helm ketika naik sepeda atau naik motor. Nah, pengaman pada lutut dan siku juga digunakan untuk melindungi tulang kita dari benturan keras yang dapat menyebabkan memar. Jadi, patuhi aturan lalu lintas ketika kalian berkendaraan. Kemudian ketika kalian bermain, harus berhati-hati, jauhi permainan yang dapat menyebabkan kita terluka, misalnya manjat-manjat. Jangan terlalu sering manjat-manjat yang ketinggian bisa menyebabkan kita jatuh dan kita bisa terbentur keras dengan benda-benda ya. Nah, seperti juga main lempar-lempar, tidak boleh ya. Kalau kita main lempar-lempar, biasa kita menghindari lemparan, akhirnya kita terkena benturan di tembok. Nah, itu dapat merusak rangka tubuh kita. Selanjutnya, melakukan sikap tubuh yang benar ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita tidur. Nah, lakukanlah sikap tubuh yang baik dan benar agar rangka tubuh kita tidak berubah bentuknya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan oleh tulang? Nah, yang dibutuhkan oleh tulang adalah kalsium, vitamin D, dan fosfor. Nah, itu adalah kandungan yang dibutuhkan tulang. Nah, makanan apa saja sih yang mengandung kalsium? Nah, makanan yang mengandung kalsium contohnya ada susu, keju, ikan kecil. Nah, ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya. Seperti apa coba? Ikan mairo. Ikan mairo itu ikan kecil yang biasa kita makan dengan tulangnya. Nah, itu banyak mengandung kalsium. Adapun juga sayuran hijau-hijauan. Nah, kalau vitamin D itu berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Contoh makanannya adalah ikan, minyak ikan, susu, dan keju. Nah, kita juga butuh sinar matahari pagi. Nah, sinar matahari pagi juga membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Nah, ada juga fosfor. Fosfor diperlukan agar tulang tetap sehat. Contoh makanannya adalah kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang goreng ya, kacang tanah. Nah, itu banyak mengandung fosfor. Kemudian yang langkah keempat untuk menjaga rangka kita tetap sehat adalah melakukan imunisasi polio. Nah, apa sih itu? Imunisasi polio berguna untuk tubuh kita agar terhindar dari penyakit polio. Nah, imunisasi polio ini dilakukan pada masa kita balita. Jadi, usia kalian sudah lewat ya. Jadi, Bunda harap semua sudah melakukan imunisasi polio. Silahkan ditanya ibunya dan ayahnya, apakah kalian pernah melakukan imunisasi polio. Nah, yang kelima adalah tidak membawa beban yang terlalu berat. Nah, seperti membawa tas yang bebannya terlalu berat, itu tidak boleh ya, karena dapat mengubah bentuk rangka tubuh kita. Jadi, membawa beban yang berat itu sewajarnya ya, kalau kita pakai tas ransel, dan sebaiknya menjinjing juga jangan terlalu berat ya. Jangan sampai mengubah bentuk rangka tubuh kita. Oke, setelah kita bahas tadi cara merawat rangka tubuh kita dengan baik, silahkan jawab 5 pertanyaan yang ada di buku kalian di halaman 135 ya. Nah, setelah itu silahkan buka bukunya di halaman
136. Di situ ada bacaan binaraga. Nah, silahkan kalian baca bacaannya. Kemudian di halaman 137 langsung bagian B saja. Silahkan cari kosakata berikut ini yang ada di tabel. Nah, cari artinya ya. Ada ideal artinya apa, nutrisi itu artinya apa, silahkan dituliskan pada tabel. Oke, itulah tadi anak soleh soleha pelajaran kita. Nah, sekarang Bunda punya tugas lagi buat kalian. Silahkan dibuka bukunya halaman 147. Di situ ada ayo lakukan. Nah, ini kalian lakukan ya. Ini adalah peran menjadi dokter tulang. Nah, tugas kalian adalah memeriksa makanan dan minuman yang dimakan dan diminum oleh pasien, serta kebiasaan pasien dalam merawat tulang. Nah, siapa pasiennya? Pasiennya adalah teman kalian. Jadi silahkan telepon temannya atau WA temannya sebanyak 5 orang. Kemudian kalian lakukan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama adalah menanyakan berapa berat badannya. Kemudian menanyakan berapa berat tas atau isinya ya, yang biasanya teman kalian bawa ke sekolah, berapa bebannya, berapa kilo. Kemudian menanyakan makanan dan minuman yang dimakan kemarin. Setelah kalian mengetahuinya, nah kalian berikan saran kepada teman kalian sesuai dengan berat badannya dan berat tas yang dibawa, serta makanan yang dan minuman yang telah dikonsumsi kemarin. Nah, apakah makanan dan minumannya itu mereka makannya kemarin mengandung kalsium kah atau vitamin D yang bisa merawat tulang mereka atau tidak? Kalau tidak, dikasih saran sebaiknya makan ini, makan minum ini. Nah, silahkan telepon temannya ya, 5 orang dan lengkapi tabelnya. Kemudian didokumentasikan pada saat kalian menelpon, di screenshot ya. Pada saat kalian VC sama temannya, silahkan screenshot pada saat kalian bercakap. Nah, silahkan kumpulkan tugasnya hari ini ya, paling lambat pukul 21.00. Bunda harap kalian lebih disiplin dan ingat selalu sholat 5 waktunya lebih disiplin lagi nak. Jaga sholatnya dan istiqomah dengan mengaji dan hafalannya. Jangan lupa Asmaul Husna. Asmaul Husnanya dalam sehari tidak apa-apa, tidak usah 99, tapi boleh dalam sehari 15. Jadi tidak Asmaul Husnanya bisa 15 dalam sehari itu secara berurutannya agar kalian tidak lupa. Oke anak soleh soleha, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.